Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang transformasi geometri. Boleh disiapkan buku matematika untuk mulai belajar. Oke, transformasi geometri itu terdiri dari apa aja sih? Oke, yang pertama kita akan bahas tentang translasi, kemudian refleksi, kemudian rotasi, dan yang ketiga adalah dilatasi. Oke. Translasi atau biasa disebut dengan pergeseran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Oke, berarti misalnya ada sebuah titik, kita bisa pindahkan ke titik yang lain tapi sesuai dengan jarak yang ditentukan. Nah, biasanya seperti ini. Oke. Ini adalah titik X, Y. Nah, di sini tergantung jaraknya berapa. Misalnya A-nya 5, B-nya 2. Berarti nanti untuk X aksen, Y aksennya, yang X ditambah A, yang Y ditambah B. Oke. Nah, misalnya di sini titik X-nya di 2,2 ya. Kemudian A-nya berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti X aksen di sini naik 5. Berarti dari 2 ke 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, berarti X-nya A-nya adalah 6 langkah. Berarti dari X ditambah 6, yaitu 2 ditambah 6 jadinya di titik 8. Kemudian Y-nya itu naik berapa langkah? Di sini Y-nya 2. Naik 1, 2, 3, 4. Sehingga titiknya di 2 ditambah 4, yaitu 6. Nah, ketemu titik X aksen dan Y aksennya di sini. Oke. Ini adalah pergeseran atau translasi, yaitu nanti tergantung A-nya berapa, B-nya berapa. Oke, tinggal digeser aja. Kalau A-nya 5 berarti dia naik bergeser 5 langkah. Kalau B-nya 2 berarti dia naik ke atas 2 langkah. Nah, contohnya di sini ada seekor semut berjalan mengikuti pola translasi di T42. Jika posisi awal semut digambarkan dalam bidang kartesius adalah P2,3, tentukan posisi akhir dalam gambar koordinat kartesius. Nah, X, Y-nya adalah 2,3. A sama B-nya adalah 4 dan 2. Kita cari X aksen, ini ada lambang petik dibaca X aksen dan Y aksen. Berarti X aksen tuh X ditambah A. X-nya 2, A-nya 4. 2 ditambah 4 adalah 6. Oke. Y aksen berarti Y ditambah B. Y-nya 3, B-nya 2, yaitu berarti 3 tambah 2, 5. Sehingga posisi P aksen itu di 6,5. Seperti lihat pada gambar ini. Titik awalnya di 2,3, kemudian P aksennya berubah jadi 6,5, berarti 6, 5 di sini titiknya. Berarti ini pergeseran dari P ke P aksen. Oke, ini adalah contoh dari translasi atau pergeseran. Selanjutnya kita masuk ke refleksi. Refleksi itu atau bisa disebut dengan pencerminan. Suatu bangun geometri adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu atau sumbu cermin atau sumbu simetri. Jadi pencerminan itu tergantung sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya itu bisa X, bisa Y. Nah, pencerminan atau refleksi itu ya seperti kita bercermin terhadap cermin. Kalau jarak kita ke cermin 10 cm ya berarti refleksinya kita juga 10 cm gitu. Misalnya ini kan jarak dari dari sini ke sini misalnya 2 titik. Berarti pencerminannya juga harus 2 titik. Gitu. Dari sini ke sini 3 titik, berarti pencerminannya harus 3 titik juga.
Oke. Jadi besarannya sama. Dan ini yang biru ini disebut dengan sumbu simetri atau sumbu cerminnya. Nah, pencerminan itu ada 6 tahap. Ada pencerminan yang terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y, dan terhadap sumbu Y sama dengan X, kemudian Y sama dengan min X, dan X sama dengan H, dan Y sama dengan H. Oke. Yang pertama yaitu terhadap sumbu X. Oke. Berdasarkan gambar tersebut, kita tahu titik P di X, Y. Oke. Dan kemudian P aksennya adalah X, min Y. Oke. Karena dia terhadap sumbu X. Nah, jadi sumbu simetrinya ini sumbu X-nya. Kalau di sini awal titiknya, kemudian misalnya di sini jaraknya 5 langkah, maka P aksennya 5 langkah. Tapi X-nya tetap dan Y-nya berubah menjadi negatif. Misalnya ini adalah titik 5,6, maka P aksennya berubah jadi 5, min 6. Oke, perubahannya seperti ini. X aksennya tetap X. Y aksennya berubah menjadi min Y. Oke. Itu kalau matriks pencerminan terhadap sumbu X. Nah, bagaimana kalau terhadap sumbu? Oh, ini masih contoh. Kita bahas. Misalnya nih, A-nya di 4,2. Pasti A aksennya 4, min 2. Oke. Ini titik A, 4,2. Pasti A aksennya 4, min 2. Y-nya berubah menjadi negatif. C 8,4. C aksennya 8, min 4. Ya, ini 8,4 di sini. C aksennya jadi 8, min 4. Ini adalah pencerminan di sumbu X. Oke. Bagaimana kalau di sumbu Y? Nah, ini kita lihat gambarnya. Oke. P-nya X, Y-nya di sini. Kemudian dicerminkan. Ini kan sumbu simetrinya. Maka berubah X-nya yang negatif dan Y-nya tetap. Misalnya titiknya adalah 3,2, berarti X-nya berubah jadi min 3, Y-nya tetap 2. Seperti itu. Ini kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Nih, misalnya A-nya 1,1, pasti X-nya berubah jadi min 1,1. E-nya 2,3. Kemudian kita cerminkan berubah menjadi min 2,3. Oke, ini pencerminannya di sumbu Y. Nah, kemudian ada lagi namanya Y sama dengan X. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Oke. Garisnya seperti ini ya. Kalau Y sama dengan X, maka hasil pencerminannya jadi kebalik. Titik X, Y berubah jadi Y, X. Misalnya X-nya 3,2 berubah menjadi 2,3 untuk P aksennya. Nih, misalnya dia titiknya 1,12345. 1,5 berarti di sini berubah menjadi 5,1. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 5 dan 1. Oke. Jadi kalau yang Y sama dengan X, kita balik. X jadi Y jadi X. Oke. Misalnya ini C-nya 1,3. C-nya 1,3 di sini. Kemudian kita balik, berarti nanti C aksennya jadi 3,1. Oke. Atau D-nya di sini min 3,1. Berarti berubah menjadi D-nya dicerminin min 3,1 jadi 1, min 3. Oke, yang ini.
Ini adalah pencerminan terhadap Y sama dengan X, garisnya di tengah-tengah ini. Nah, ada juga pencerminan di garis Y sama dengan min X. Oke. Kalau Y sama dengan min X dibalik, garisnya di sini. Ini adalah garis Y sama dengan min X. Perubahannya adalah X, Y di P aksennya menjadi Y, min X. Kalau tadi kan Y, X. Nah, yang ini X-nya berubah menjadi negatif. Berarti kalau titik P-nya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 4,1, maka di sini berubah jadi 1, min 4. Benar ya, X-nya 1, Y-nya min 4. Berubah di sini, kita balik. Oke ya. Jadi yang X jadi Y, yang Y jadi min X. Oke. Ini adalah perubahan di garis Y min X. Contohnya di sini misalnya C-nya 1,2. C-nya ini 1,2. Maka pencerminannya menjadi 1,2 berarti jadi min 2, min 2, min 1. Oke. Nah, ada yang namanya pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Oke, X sama dengan H. Maka berlaku P aksennya, si X ini berubah menjadi 2H min X, Y. Y-nya tetap ya. Nih, misalnya X-nya di titik 2,1234. Di 2,4, ini titik X-nya 2,4. Kemudian H-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. H-nya 5. Berarti untuk mencari X aksen, kita cari 2H dikurang X. Nah, 2H, 2H-nya tadi 5, berarti 2 kali 5, 10. Dikurang X-nya berapa? X-nya 2. 10 dikurang 2 berapa? 8. Kita hitung. X aksennya 8 enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Dan Y-nya tetap di 4. Oke. Ini ketika X sama dengan H. Contohnya nih. C-nya di 2,2 misalnya. 2,2 C-nya. H-nya adalah 4. Nah, X tadi kan berarti 2H dikurang X. Berarti 2 dikali 4, 8. Dikurang X-nya 2. 8 dikurang 2, 6. Berarti dia berada di 6. X aksennya. 6,2. Y-nya tetap 2. Oke, ini adalah H-nya, titik garis H. Oke, ini juga kalau misalnya Y sama dengan H, ini yang memotong di sini Y, di titik garis Y. Nah, berubah menjadi X, 2H min Y. X-nya tetap, mencari Y-nya jadi 2H min Y. Oke, kebalik ya, kalau yang tadi Y-nya yang tetap, kalau yang ini X-nya tetap. Oke. Contohnya di sini C-nya 2,3. C-nya 2,3. C-nya 2,3 di sini. Kemudian garis ini terdapat di 2. Berarti titik X-nya tetap 2, hanya yang berubah. Jadi 2H min Y. Berarti 2 dikali 2, 4. 4 dikurang Y-nya berapa? 3. Jadi 1,2. X-nya tetap. Oke. Jadi 2,1. Ini ada contohnya. Tentukan bayangan titik berikut. Di 1,1 determinan terhadap X sama dengan 3. Berarti titik awalnya 1,1. Maka 2 dikali 3 dikurang 1. 2 kali 3, 6. Dikurang 1, 5. 5,1. Ini perubahannya. Kemudian, yang ini yang terhadap Y-nya. Y-nya
jadi 3. Oke, yang ini, yang B, itu kan titiknya min 1,1. Dicerminkan terhadap garis Y-nya. Nah, di sini garis Y-nya sama dengan 3, yaitu yang tadi yang menggunakan yang ini. Nah, ini kan Y sama dengan H. Nah, H-nya itu berubah menjadi 3. Berarti kita menggunakan rumus yang ini nih. X-nya tetap, Y-nya berubah jadi 2H min Y. Oke. Nah, ini Y sama dengan X-nya tetap min 1 di sini. Kemudian Y-nya berubah jadi 2H min Y. 2 dikali 3 dikurang 1. 2 dikali 3 adalah 6, dikurang 1 adalah 5. Maka titiknya berada di min 1,5. Oke, kita lihat cek gambarnya. Nah, ini kan di X sama dengan 3. Nah, oke, yang X sama dengan 3 dulu ini. Titik yang pertama, E itu adalah 1,1. Kemudian kita cerminkan, berarti menjadi 5,1. X-nya yang berubah dan satunya tetap, Y-nya. Kemudian yang kedua, di Y sama dengan 3. Ini gambar garisnya. Nah, Y di 3. Titik awal F-nya min 1,1. Nah, maka X-nya tetap, Y-nya berubah menjadi 5. Atau gini cara gampangnya. Kita cek ya, ini kan garis X-nya sama dengan 3, berarti kita tarik garis di sini. X sama dengan 3. Kemudian titik awalnya adalah 1,1. Maka kalau kita cerminkan, nah berarti di sini ini adalah garis ini adalah sumbu simetrinya. Kalau kita cerminkan, maka jaraknya hampir sama. Ini kan jaraknya 1, 2. Nah, maka hasil pencerminannya berjarak 2 juga. 1, 2. Jadi ini dan ini tuh jaraknya sama, sehingga ketemu di titiknya di sini 5 dan Y-nya tetap. Seperti ini juga, jarak ini ke sini itu sama juga, sama-sama naik 2 langkah ya. 2 langkah, ini kan sumbu simetrinya. Oke, untuk hari ini kita belajarnya hanya di translasi dan refleksi, yaitu pergeseran dan pencerminannya. Oke. Sekian dari Bunda untuk materi pertemuan pada hari ini. Semoga materinya bermanfaat buat anak-anak semua. Dan jangan lupa belajar lagi. Kalau ada apa-apa boleh ditanyakan ke Bunda. Terima kasih, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.